Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Jejak Dunia, tempat di mana kisah-kisah inspiratif dan biografi tokoh-tokoh hebat dibagikan. Kami menghadirkan cerita hidup, perjuangan dan prestasi tokoh-tokoh luar biasa yang mengubah dunia. Dengan menghadirkan analisis mendalam tentang kehidupan dan kontribusi tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas seseorang yang menjadi superpower dunia, seseorang yang mampu memadukan keberanian dan kepahlawanan, juga kenegarawanan dan ketawaduan. Itu belum ditambah dengan kejeniusan dan cara berpikir yang jauh melompat ke depan. Semua itu ada pada Khalifah Umar bin Khattab. Namun, sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab merupakan salah seorang dari kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Ia dikenal sebagai orang yang paling memusuhi Islam dan tidak segan-segan menyiksa kaum muslimin secara kasar agar sudi kembali lagi menyembah berhala. Ketika Rasulullah mulai berdakwah mengajak semua orang di Mekah untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, Umar bin Khattab menjadi salah seorang Quraisy yang paling keras menentang dakwah Rasulullah tersebut. Bahkan, ia tidak segan-segan menyiksa kaum muslimin. Akan tetapi, meskipun Umar bin Khattab sangat keras menentang agama Islam, Rasulullah tetap menyimpan harapan agar suatu saat Umar bin Khattab masuk Islam. Karena itulah, Rasulullah pernah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, muliakan, perkuatlah Islam dengan salah satu dari orang yang lebih engkau sukai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dan ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Umar bin Khattab sebagai pembela Islam. Di antara bukti nyata kerasnya watak dan rasa permusuhan yang sudah di luar batas dari Umar bin Khattab terhadap Rasulullah, ialah keinginannya untuk membunuh Rasulullah. Pada suatu hari yang sangat panas, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya, sambil menghunus pedang menuju rumah Abu Abdillah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, tempat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat beliau. Di tengah perjalanan, Umar bin Khattab bertemu dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Dalam riwayat yang lain, disebutkan seseorang dari suku Bani Zahrah atau seseorang dari suku Bani Makhzum. Nuaim bin Abdullah bertanya, "Hendak kemana kamu, wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku akan menemui Muhammad, orang yang telah meninggalkan agamanya, mencerai-beraikan urusan kaum Quraisy, membuyarkan impian mereka, menghina agama mereka, dan mencaci tuan-tuan mereka. Aku akan membunuhnya." Nuaim bin Abdullah berkata lagi, "Kamu telah memperdaya dirimu sendiri. Wahai Umar, kalau Muhammad kamu bunuh, apakah kamu pikir Bani Hashim dan Bani Zahrah akan membiarkanmu?" Dengan nada marah, Umar bin Khattab menjawab, "Sepertinya sekarang, kamu sudah menjadi penganut Asyabiah Islam dan keluar dari agamamu." Menurut beberapa riwayat, Nuaim bin Abdullah An-Naham pada waktu itu telah memeluk agama Islam. Akan tetapi, ia masih menyembunyikan keislamannya karena khawatir akan diusir oleh kaumnya. Nuaim bin Abdullah balas berkata, "Kenapa kamu tidak kembali saja ke keluargamu untuk menyelesaikan urusan mereka?" "Siapakah keluargaku yang kamu maksud?" cecar Umar bin Khattab. "Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkanmu lagi, wahai Umar? Sesungguhnya, saudara ipar yang juga sepupumu, Sa'id bin Zaid bin Amr, dan saudarimu, Fatimah binti Khattab, telah masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Kenapa kamu tidak mengurus mereka saja?" jawab Nuaim bin Abdullah. Mendengar jawaban Nuaim bin Abdullah, Umar bin Khattab langsung berbalik dan bergegas pergi ke rumah saudarinya, Fatimah dan suaminya. Saat itu, keduanya sedang kedatangan Habad bin Arad yang membawakan syahifah lembaran Al-Quran yang bertuliskan surat Toha untuk dibacakan pada keduanya. Habad bin Arad memang secara rutin mendatangi Fatimah dan suaminya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika mendengar kedatangan Umar bin Khattab, Habad bin Arad langsung menyelinap ke bagian belakang rumah. Sedangkan Fatimah langsung mengambil lembaran berisi surat Toha itu dan menyembunyikannya. Akan tetapi, Umar bin Khattab sempat mendengar bacaan Habad bin Arad saat ia mendekati rumah adiknya. Karena itu, saat masuk, Umar bin Khattab langsung bertanya, "Apa yang baru saja aku dengar dari kalian?" Fatimah dan suaminya menjawab serempak, "Kamu tidak mendengar apa-apa, hanya perbincangan di antara kami." "Tidak, aku mendengar kabar bahwa kalian berdua telah mengikuti agama Muhammad," tukas Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?"
Tanpa pikir panjang, Umar bin Khattab langsung menyergap saudara iparnya Sa'id bin Zaid. Melihat hal itu, Fatimah langsung bangun dan bergerak ke arah Umar bin Khattab dan berusaha melepaskan suaminya dari sergapan Umar bin Khattab. Akan tetapi Umar bin Khattab langsung menampar Fatimah hingga darah mengalir dari wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Umar bin Khattab memukul Fatimah hingga terluka dan memar. Mendapat perlakuan kasar dari Umar bin Khattab, pasangan suami istri itu berkata, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad ialah utusan Allah." Saat berada di puncak kemarahannya itu, ucapan sang adik seakan menghunjam ke dalam hati Umar bin Khattab. Terkoyaklah penutup hatinya, dan sikapnya yang selama ini keras langsung berubah menjadi lembut. Umar bin Khattab pun melepaskan Sa'id bin Zaid dan menyesali tindakan kasarnya kepada sang adik. Lalu, ia berkata, memohon pada Fatimah, "Berikan padaku lembaran yang baru saja kalian baca itu, agar aku dapat melihat apa yang dibawa oleh Muhammad." Mendengar permintaan Umar bin Khattab, Fatimah segera menjawab, "Kami khawatir kamu akan merusaknya." "Jangan takut," jawab Umar bin Khattab. Ia juga bersumpah dengan nama Tuhan-Tuhannya bahwa ia akan mengembalikan lembaran tersebut jika diizinkan untuk membaca isinya. Pada detik itu, muncul harapan pada diri Fatimah terhadap datangnya hidayah kepada kakaknya, Umar bin Khattab. Kemudian, Fatimah berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai saudaraku, kamu masih najis karena kemusyrikanmu, sedangkan lembaran itu hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang suci." Tanpa menjawab perkataan sang adik, Umar bin Khattab langsung bangun dan membasuh dirinya. Setelah itu, barulah Fatimah menyerahkan lembaran tersebut kepada kakaknya. Umar bin Khattab langsung membacanya. "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik." Quran Surat Toha ayat 1-8. Umar bin Khattab membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hati berdebar dan tubuh gemetar. Dengan penuh kekhusyuan dan perlahan, ia terus membaca surat Toha hingga pada ayat 14-16. "Sesungguhnya, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah syolat untuk mengingat aku. Sesungguhnya, hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka, sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa." Quran Surat Toha ayat 14-16. Usai membaca ayat tersebut, jiwa Umar bin Khattab bergetar. Dalam hatinya, kalimat tersebut pasti bukan dari manusia. Ia pun berujar, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan aku di mana Muhammad. Aku tidak akan memberitahu jika kamu hanya akan menyakiti Rasulullah." Kata Fatimah, "Sama sekali aku tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja di mana Muhammad," ujar Umar bin Khattab. Saat mendengar perkataan Umar bin Khattab itu, Habab segera keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap kamulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, muliakanlah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Umar bin Khattab bertanya, "Tunjukkan padaku di mana Muhammad, wahai Habab, agar aku bisa menemuinya." "Beliau berada di sebuah rumah di Syafah bersama beberapa sahabatnya," jawab Habab. Umar bin Khattab memungut pedangnya. Lalu, ia bergegas menuju rumah yang dimaksud untuk menemui Rasulullah. Sesampainya di sana, Umar bin Khattab langsung menggedor pintu rumah. Mendengar hal itu, salah seorang sahabat segera bangun dan mengintip. Terlihat Umar bin Khattab sedang berdiri di depan pintu dengan menyandang pedangnya. Lalu, sahabat tersebut pun segera menemui Rasulullah. Gelagat sahabat yang menjaga pintu itu mengundang tanda tanya Hamzah bin Abdul Muthalib,
ada apa gerangan dengan kalian?" Sahabat itu menjawab, "Umar datang menyandang pedang." Hamzah berkata, "Bukakan pintu untuknya. Izinkan ia masuk. Jika ia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Namun, bila ia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Saat itu, Rasulullah masih di dalam rumah, dan ketika diberitahu perihal kedatangan Umar bin Khattab, maka beliau pun keluar untuk menjumpainya. Beliau memegang baju dan gagang pedang Umar bin Khattab, lalu menariknya dengan keras, seraya bersabda, "Tidakkah kamu akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah?" Umar bin Khattab segera menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang padamu untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pada yang dibawanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pernyataan Umar bin Khattab tersebut disambut dengan pekikan takbir oleh para sahabat yang hadir di rumah Al-Arqam bil Arqam. Akhirnya, Umar bin Khattab bergabung bersama para sahabat yang telah lebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Saat Umar bin Khattab berusia 27 tahun, ia masuk Islam 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas menuturkan bahwa setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, hidup ataupun mati?" Rasulullah menjawab, "Tentu saja, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Lalu, Umar bin Khattab berkata, "Lantas, kenapa kita masih sembunyi-sembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kita harus keluar menampakkan diri." Kemudian, Rasulullah membagi umat muslim yang masih segelintir itu menjadi 2 barisan. Satu kelompok dipimpin oleh Hamzah, dan yang lainnya dipimpin oleh Umar bin Khattab. Mereka kemudian menuju dan memasuki Masjidil Haram dan beribadah di dalamnya. Ibnu Mas'ud sering berkata, "Sebelumnya, kami tidak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam." Ibnu Mas'ud juga berkata, "Kami senantiasa merasakan izah sejak Umar bin Khattab masuk Islam." Dari Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi, ia berkata, "Ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri dan dakwah dilakukan secara terang-terangan. Kami juga berani duduk-duduk secara melingkar di sekitar Baitullah, melakukan tawaf, mengimbangi perlakuan orang yang kasar kepada kami, serta membalas sebagian yang diperbuatnya." Ya, keislaman Umar bin Khattab benar-benar menjadi pukulan telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Keislamannya menimbulkan guncangan luar biasa di kalangan kaum musyrik dan membuat mereka semakin terhina dan patah arang. Sementara, bagi kaum muslimin, hal itu menambah izah kemuliaan dan kegembiraan. Demikianlah, setelah Umar bin Khattab menyatakan keislamannya, kemuliaan dan kekuatan Islam semakin bertambah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Mas'ud berkata, "Kejayaan kami bertambah sejak masuknya Umar bin Khattab." Dalam Tarik Al-Khulafa, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Umar bin Khattab turut serta dalam peperangan yang dilakukan bersama Rasulullah dan tetap bertahan dalam perang Uhud bersama Rasulullah. Itulah pembahasan singkat mengenai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Video ini akan segera berakhir. Setelah ini, silahkan berganti ke video lainnya yang kamu minati. Tapi jangan lupa kembali ke sini. Nantikan pembahasan menarik selanjutnya di channel ini. Klik suka dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan tombol notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa!